Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya bang, atas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih pada kehadiran teman-teman awak media yang hadir di sini. Saya bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ketemu ini adalah menjelaskan kepada teman-teman tentang kasus hak cipta karya lagu Nuansa Bening yang saya dan sahabat saya Rudi Pekerti pada tahun 1977 kami ciptakan. Dan lagu ini juga sebenarnya kalau ada sedikit cerita bahwa di tahun setelah Nuansa Bening ini mulai naik itu istilahnya, ya. Terus kita diminta untuk membuat satu pagelaran rock lagi. Dan terus kita namakan Negeriku sebenarnya. Nama lagunya Negeriku sebenarnya. Negeriku ini lagunya Debbie sama Eros kita ambil itu. Dan kemudian ditambah sama Rudi, ini kita bikin namanya Negeriku Cintaku. Ya. Nah, jadi tahun 1978 itu show yang saya kira pertama kali ada 2 hari tuh di situ, ya. Di tim, ya. Sama Suzuki, ya. Itu semua main tuh, kolaborasi semua main, ada Krisya, ada Roni, ada Hari, ada Sabar tuh, ada Tony Prabowo juga kalau kalian tahu, ada semua itu, gitu. Nah, selama ini saya dengan Rudi ini ada beberapa lagu, kira-kira 33 lagu yang kami ciptakan. Jadi memang lagu saya sebenarnya banyak yang dibuat liriknya adalah Rudi. Dan sementara ini kita bikin musik itu lebih kepada buat sendiri aja sebenarnya, bukan buat orang, ya kan? Ya sekarang kalau mau jualan lagu Rudi, saya bikin lagu nih, refnya bisa tahun depan, kan? Tahun depan, bayangin gimana mau jualnya? Gimana sih lo? Ya, saya udah tahun depannya udah ada, refnya kapan dikerjain ini? Bisa tahun depan baru jadi, gimana sih? Nah itu sedikit perjalanan kita itu. Ya. Nah, yang ketiga, karya cipta kami ini sebenarnya yang kita ciptakan adalah untuk menyanyikan lagu-lagu yang sendiri sih maunya saya aja gitu. Karena kadang-kadang saya juga malu ngasih tahu lagu ini. Karena sebenarnya nggak ada lagu saya tuh dinyanyiin sama orang, nggak ada. Kecuali yang dinyanyikan sama Vidi yang lewat lewat ayahnya gitu. Ya. Adapun ini mengacu kepada sebenarnya lagu yang sekarang lagi viral gitu. Saya sih mengharapkan bahwa mengacu kepada undang-undang hak cipta yang itu prosedur yang sebenarnya gitu. Dan seterusnya bahwa kita sebagai pencipta sangat berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI yang telah mengesahkan dan mengeluarkan undang-undang hak cipta yang sebelumnya. Dan telah diperbarui menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 8 Tahun 2014. Menghargai para pencipta dengan karya ciptanya, baik moral, baik mekanikalnya, hak performance-nya. Nah, tentu ahli hukum yang lebih tahu. Dan dari sini kita ada Bang Minola, kan? Itu sedikit yang saya mau sampaikan. Mungkin Rudi ada tambahan dikit, kan? Lagu
yang selama 3 tahun kita tulis itu namanya judulnya Cinta Esa. Ada lagu juga yang saya buat dalam 3 menit dengan Kinan, yaitu Tak Semudah Kata-Kata. Jadi dia main piano, ada Debbie Nasution, ya dalam 3 menit saya bikin kata-katanya dan jadi. Jadi relatif lah soal waktu dan soal tempat. Secara kronologis, saya mau cerita sedikit. Memang pada sekitar tahun 2008 itu ada permintaan dari Harry Case, ayah Anda Vidi, meminta izin untuk kita menggunakan mereka menggunakan lagu Nuansa Bening sebagai salah satu lagu di dalam produksi CD dari Vidi. Izin diberikan dan diatur dengan kesepakatan antara Harry Case dengan kita pencipta lagu Nuansa Bening. Namun setelah 2008 tidak pernah ada komunikasi antara Harry Case, ayah Anda Vidi dengan Kinan, maupun apalagi dengan saya. Tidak pernah ada. Nah, di sisi lain, dunia musik terus berubah. Dari piringan hitam, ke kaset, ke CD, digital. Nah, Vidi juga menggunakan lagu Nuansa Bening dalam format digital, dan menyanyikan, merekam lagu Nuansa Bening dalam meniti karirnya sebagai penyanyi. Lanjut, Kit. Lagi ini cerita. Ya, apa namanya? Kalau kita menceritakan tentang Nuansa Bening ini, jadi uang setelah 2014 ini, di tahun 2024 sebenarnya, kan? Saya ketemu teman yang mau ada satu agensi lah, kan? Ada satu proyek untuk lagu Nuansa Bening mau dipakai gitu. Ya udah saya kasih aja. Saya bilang terserah lah, maunya gimana. Ya. Nah, ternyata yang mau nyanyikan tadi adalah Vidi. Ya. Dan proyek ini memang saya cuma tanya sama si agensi ini, sebenarnya ini orang-orang ngapain aja sih? Kan nggak pernah ketemu kan? Selama ini nggak pernah ketemu. Yang saya hitung ya kira-kira kurang lebih 16 tahun nggak pernah ketemu dirinya. Ya? Maaf Pak, mungkin diralat 2024. 2024. Tadi Bapak ngomongnya 2014 soalnya. Nah, dari 2014 itu kan udah ada baru sebenarnya. Di 2024 ini ketemunya seperti itu. Jadi ada agensi yang saya ceritain tadi, ya. Nah, akhirnya saya tanya sama dia, sebenarnya ini IVD dan teman-temannya ngapain aja sebenarnya gitu. Ya. Akhirnya rupanya dia tanyain, ya. Nah, salah satu manajernya minta telepon saya, nomor telepon saya, akhirnya dia telepon, terus dia mau ketemu. Ya. Nah, dia ketemu itu, terus dia datang ke rumah dengan membawa uang 50 juta. Ya. Saya bilang, buat apa 50 juta? Oh, ini sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Maksudnya, gini aja deh, saya mulai memikirkan ini sebenarnya apa sih kejadian, ya kan, mengenai hak cipta nih, jadi mikir. Oh, ini gini. Akhirnya udah, kalau gini deh, mendingan karena di dalam kalau nggak salah sampai 2012 atau 2011 tuh ada namanya RBT, ya kan? RBT ini emang berlangsung, adalah lumayan, dapatnya lumayan, tapi abis itu hilang kan, gara-gara nggak tahu siapa provider siapa, akhirnya jadi dikomplain sama ininya kan, sama apa penggunanya, akhirnya berhenti, ya kan? Itu masih ada tuh itunya, filenya masih ada, mungkin di rumahnya Pak Bang Manoli lah ada, saya kasih ke sana. Nah, abis itu hilang. Nah, makanya waktu dia datang, saya nanya, sebenarnya selama ini, kan musiknya ada tiap bulan ada laporan seperti di apa namanya RBT, apa aja nih. Nah, selama ini nggak ada gitu loh. Nah, terus dia membuatlah laporan itu gitu. Ya, laporannya ada 3 lembar. Antara lain tentang performance right, tentang ke Spotify, tentang ke YouTube. Kan? Mungkin ada YouTube Music yang yang tadi nggak dilaporin gitu lah, ya, gitulah ceritanya itu. Nah, tapi di situ tuh menurut saya
karena ada mungkin Bang Manuel tahu kali bahwa ada aturan yang sebenarnya bukan aturan undang-undang bahwa pencipta itu dapatnya nanti kalau ada satu pertunjukan ya, performance yang besar lah momennya gitu ya. Nah itu dapat bisa pencipta dapat itu 2% ya. 2% dari hasil tiket yang laku. Nah itu dihitung kemudian. Saya hitung-hitung 16 tahun cuma dapat berapa ya? Akhirnya hitung-hitung satu lagu mungkin cuma 50.000 kali ya. Gitu kira-kira begitu ya. 50.000 kan satu lagu. Nah bisa hidup aja pencipta. Kalau kayak begitu, ya kan? Ya gitu. Nah itu yang saya dapat gitu. Akhirnya udah diurus akhirnya jadinya. Nah baru terus dia bilang, manajer bilang mungkin Harikis, Vidi dan manajemennya akan datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, ya kita terima, ya kan? Tapi tidak menyinggung itu. Si manajernya nggak sama sekali yang menyinggung tentang itu yang udah saya sampaikan pada dia, soalnya nggak disampaikan, gitu loh. Saya pikir ya biasa aja ketemu, ya kita menghormati tamu biasa aja, tapi omongannya nggak ada, gitu loh. Pulang aja udah. Begitu mau pulang saya bilang sama manajer ini belum selesai nih. Yang kita mau ngomongin nggak ada, gitu loh. Ya akhirnya ketemu lagi satu waktu, nah gitu loh, kan? Ketemu lagi. Baru ada anak-anak saya ini pada ngikut nih, kan? Jadi ada anak saya di Australia itu ngecek segala macam, akhirnya dia yang beli satu sama temennya, kan? Yang harganya temennya tuh lagunya dibayar 40.000, yang satu lagu, kan? Ayo dicari nih apa sih? Nah ketemulah beberapa hal-hal yang sebenarnya ya jadi lucu aja menurut saya sih. Oh jadi kayak gitu di sini, gitu. Nah, gitulah, kira-kira begitu, ya? Ya. Oke. Nanti. Sebenarnya nanti dari penjelasannya ayah saya, mungkin nanti kakak saya, kebetulan nih dia langsung dari Melbourne gitu ya, ingin menjelaskan kronologi kali ya Pak ya, kronologinya lebih jelas seperti apa gitu, jadi supaya rekan-rekan wartawan dan media paham akan kejadian yang sesungguhnya gitu. Jadi mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa baru sekarang gitu dari pihak kami, kok baru sekarang sih gitu, sejak 2008 gitu kan. Jadi mungkin di sini nanti akan dijelaskan gitu ya